Bisa dijual Barcelona, Andreas Christensen tarik minat kubu Premier League. Blaugrana dikabarkan akan berusaha menggait ex-back Academy, jadi Riyad, dari Real Betis pada bursa transfer musim panas tahun depan. Barcelona punya hak untuk melakukan buyback senilai 7 juta euro untuk menggait pemain lulusan Akademi La Masia tersebut, dan akan mengaktifkannya di tahun depan. Mengingat banyaknya bek tengah di skuad asuhan Xavi Hernandez pada saat ini, kabar dari Diario Sport mengatakan bahwa salah satu di antara Jules Koundé atau Andreas Christensen bakal dijual pada musim panas tahun depan. Lebih lanjut, Sport mengklaim bahwa Christensen masuk dalam daftar jual karena masih memiliki nilai pasaran yang tinggi dan bisa menarik minat klub-klub Premier League pada bursa transfer musim panas mendatang. Bek tengah asal Denmark ini tiba dari Chelsea pada musim panas 2022 dengan status bebas transfer. Setelah menjalani musim debutnya dengan gemilang, kini Christensen tak lagi dilihat sebagai starter permanen di tim asuhan Xavi Hernandez. Koundé bermain lebih reguler bersama Ronald Araujo selagi Inigo Martinez juga tampil baik yang berdampak kepada menit bermain Christensen. Sebelumnya, pernah dikatakan bahwa bek tengah berusia 27 tahun itu meminta menit bermain lebih reguler, dan bahkan agennya melakukan pertemuan dengan Direktur Olahraga Deco. Dilansir dari Barca Universal, sejumlah klub Premier League bakal bersedia menggaetnya, mengingat Christensen pernah bermain di Inggris, dan nilai jualnya diperkirakan setidaknya 40 juta euro. Barcelona konfirmasi Marcos Alonso bakal jalani operasi. Alonso tidak tampil dalam skuad pertandingan Barca di bulan Desember setelah mengalami ketidaknyamanan di punggungnya. Klub kini telah mengonfirmasi bahwa dia harus menjalani operasi agar dapat kembali fit sepenuhnya setelah liburan musim dingin. Pernyataan dari Barcelona berbunyi, minggu depan, Marcos Alonso akan menjalani operasi untuk mengatasi masalah di daerah pinggang punggungnya yang membuatnya absen dalam beberapa pekan terakhir. Klub akan segera membuat pengumuman setelahnya untuk melaporkan bagaimana operasinya telah dilakukan. Alonso hanya bermain 299 menit untuk Barcelona musim ini, menjadi starter dalam 3 dari 7 penampilannya di semua kompetisi. Tempatnya di bek kiri diisi oleh lulusan La Masia Alejandro Balde dan pemain pinjaman musim panas Joao Cancelo, yang keduanya jauh lebih cepat daripada pemain berusia 33 tahun itu. Kontrak Alonso akan berakhir pada musim panas 2024, meski Barca tetap mempertahankan klausul perpanjangan 1 tahun yang akan mencegahnya pergi secara gratis. Ia bergabung dengan Barca dengan status bebas transfer setelah kontraknya diputus Chelsea pada akhir jendela musim panas 2022. Alonso membuat 37 penampilan untuk klub Blaugrana di musim debutnya, membantu mereka meraih gelar La Liga pertama mereka dalam 4 tahun. Barca kembali dari liburan musim dingin mereka dengan perjalanan ke Las Palmas di La Liga pada tanggal 4 Januari sebelum melakukan perjalanan ke Barbastro di Copa del Rey dan kemudian terbang ke Arab Saudi untuk Supercopa de Espana. Mereka menghadapi Osasuna di semifinal. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotion. Barcelona promosikan bek muda gantikan Marcos Alonso. Barcelona tidak memiliki awal terbaik di tahun 2024, dengan klub mengonfirmasi cederanya Marcos Alonso. Sebagai gantinya, klub datangkan promosikan bek muda. Bek kiri ini membutuhkan operasi untuk mengatasi masalah punggungnya dan telah absen cukup lama. Absennya Alonso semakin membatasi pilihan Xavi di posisi bek sayap, terutama di saat klub sudah menderita cedera pada pemain kunci lainnya. Namun, cederanya Marcos Alonso mungkin bisa menjadi peluang bagi Albert Navarro. Menurut Mundo Deportivo, bintang muda Barcelona Juvenil A itu menjadi fokus menyusul cederanya Alonso, dan Xavi tertarik menjajal jasanya. Sebagai bek kiri, Navarro saat ini menjadi bagian dari tim Barca U19. Ia belum melakukan debutnya untuk Barca Athletic, namun ia semakin menjadi fokus dalam beberapa hari terakhir. Belum lagi, Navarro telah berlatih dengan tim senior beberapa kali dan dianggap sangat berpengaruh di kalangan La Masia.
Anak muda itu dipanggil untuk sesi latihan pertama tahun 2024 hari ini meskipun tingginya hanya 1,75 meter. Navarro adalah bek sayap yang secara teknis cerdik, dengan kemampuan untuk tidak hanya memutar penguasaan bola dari belakang dan juga melebar ke depan. Namun, untuk sementara ini, belum ada jaminan Navarro yang berusia 16 tahun akan mendapat peluang di tim senior. Anak muda itu harus membuktikan dirinya di tim cadangan sebelum dia bisa dipertimbangkan oleh Xavi. Pemain berusia 16 tahun tentu saja merupakan salah satu yang harus diwaspadai. without a fight, 'cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Oh, 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 oh. Barcelona siap tempuh jalur hukum gugat investor nakal. Barcelona akan mengambil tindakan hukum terhadap salah satu investor klub Libero atas tunggakan pembayaran. Libero, perusahaan investasi dana asal Jerman, membeli 9,8% saham di Bridgeberg Invest SL, yang merupakan perusahaan induk Barca Vision dan sebagai imbalannya berjanji untuk membayar klub sebesar 60 juta euro. Meskipun ada kesepakatan antara kedua pihak, Libero, hingga saat ini, hanya membayar 20 juta euro dari jumlah 60 juta euro yang dijanjikan kepada raksasa Katalan. Libero dilaporkan diberi batas waktu hingga tanggal 31 Desember untuk melunasi tunggakan mereka dan sekarang, menurut Eve, juara bertahan La Liga berencana untuk menuntut perusahaan tersebut. Kesepakatan dengan Libero di musim panas memungkinkan klub untuk mendaftarkan pemain pinjaman Joao Felix dan Joao Cancelo pada hari batas waktu. Dengan Libero yang kesulitan dalam membayar tunggakan mereka, Presiden Blaugrana Joan Laporta mencari investasi lain dan yakin akan segera mendapatkan investor lain. Barca Vision adalah platform konten yang didirikan oleh klub musim panas lalu. Tujuan dibalik pembuatan platform audiovisual digital adalah untuk terhubung dengan para penggemar melalui cara yang inovatif. Tim asuhan Xavi menuju jeda musim dingin sambil duduk di posisi keempat klasemen Liga dengan 38 poin dari 18 pertandingan. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far.